singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di bagian 4 ini menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebelum kami menjabarkan materi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mary Firianti, saya sebagai ketua kelompok sekaligus menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi. Di sini saya sebagai pemateri 1 sekaligus menjadi notulen. Di sini saya akan menyampaikan tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang NKRI dan kedaulatan wilayah. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah sebagai pemateri ketiga unit 3 yang akan menjelaskan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materi, apakah teman-teman sudah paham apa itu paham kebangsaan? Kalau belum, yuk simak video ini. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku yang terjalin karena adanya persamaan sejarah, nasib, sepenanggulangan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri. Salah satu tujuannya adalah untuk selalu menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sedangkan paham nasionalisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu harus diserahkan kepada negara sebagai wujud sikap dari kebangsaan. Hubungan antar paham kebangsaan dan paham nasionalisme sangat terikat satu sama lain. Paham kebangsaan yaitu sebagai pandangan dan perasaan, sedangkan paham nasionalisme sebagai bentuk atau aksi nyata dari wujud paham kebangsaan. Contoh-contoh perilaku nasionalisme: 1. Mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat dan sekolah. 2. Mematuhi hukum negara. 3. Melestarikan budaya bangsa. 4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. 5. Bersedia melakukan aksi nyata, membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan unit 2 NKRI dan kedaulatan wilayah. Wilayah Indonesia ini jadi rebutan wilayah negara lain saat Pulau Sipandan dan Ligitan. Sengketa Sipandan dan Ligitan, persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yaitu Selat Makassar dan Pulau Sipandan. Persengketaan Indonesia dan Malaysia munculnya pada tahun 1967, dipertemukan di teknis hukum laut antara dua negara. Kemudian pada tahun 1998, sengketa dan Sipandan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga unit 3 ingin menjelaskan tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Dasar hukum batas wilayah Indonesia dengan Malaysia sejak penjajahan sampai kemerdekaan. 1. Konveksi Belanda dan Inggris pada tahun 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Konveksi ini mengatur banyak hal menyangkut peraturan batas wilayah seperti penentuan watershed dan hal-hal yang menyangkut kasus sengketa wilayah. Uti Posidestis adalah suatu negara yang mewarisi kekayaan negaranya, penguasaannya. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Belanda mewarisi wilayah Inggris. Contoh perilaku baik dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah dan menyelesaikan sengketa batasan wilayah antara lain mempertahankan kedaulatan, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memperdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.
Kesimpulan dari unit 1 yaitu paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Kita dapat menganalisis dasar-dasar filosofi paham kebangsaan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas kasus sengketa batas wilayah. Diharapkan pula muncul rasa empati dan semangat patriotisme bagi peserta didik. Setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan dirumuskan oleh the Founding Fathers atau para pendiri bangsa, dan dengan begitu dapat menumbuhkan rasa cinta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan dari unit 2 adalah konsep batas wilayah negara yang digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, konsep-konsep berakar dari sejarah Nusantara yang dilakukan oleh para tokoh nasionalis selama masa pergerakan nasional. Kesadaran inilah yang mengondisikan mengapa proses dekolonisasi di bidang hukum laut lebih cepat bila dibandingkan dengan hukum lain seperti hukum pidana. Kesimpulan dari unit 3 yaitu sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Apakah teman-teman sudah mengetahuinya? Pada unit ini, kalian harapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kalian tidak hanya diajak untuk mengetahui akar sejarah terjadinya sengketa batas wilayah itu, tetapi juga dapat melakukan praktek baik sebagai sikap dan keikutsertaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 bagian 2 yang bernama Bagus dengan Natasha Niago, yaitu berikan contoh nasionalisme dalam sekolah yang akan dijawab oleh Sinta Dewi. Jawabannya adalah rajin belajar, mematuhi tata tertib sekolah, menjaga fasilitas sekolah. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 bagian 2 yaitu Hairul Anwar. Yang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan watershed yang akan dijelaskan oleh Tiara. Jawabannya adalah watershed adalah kawasan yang mengalirkan air ke suatu sungai. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 bagian 2 yaitu Diana Sari. Yang pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan Indonesia menjadi rebutan-rebutan negara lain yang akan dijawab oleh Siti Fatimah. Jawabannya adalah karena posisinya strategis. Selain karena posisinya yang strategis, potensi yang dimiliki juga menjadi alasan utama mengapa Indonesia menjadi rebutan di area globalisasi. Contoh potensinya adalah kekayaan alam, budaya, suku, bangsa, agama, hingga bahasa. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 bagian 3 dari Putri Diana. Yang pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan nasionalisme serta berikan contohnya. Yang akan dijawab oleh Sinta Dewi. Jawabannya adalah suatu paham kebangsaan, kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara. Contohnya yaitu mematuhi aturan yang ada, mematuhi hukum negara, dan mencintai produk dalam negeri. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 bagian 3 dari Sundari. Yang pertanyaannya yaitu di mana tempat pembentukan NKRI dan jelaskan. Yang akan dijawab oleh Tiara. Jawabannya adalah Jalan Pengesaan Timur 56 Jakarta Pusat. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 bagian 3 yang bernama Delariska Rahmadani. Yang pertanyaannya adalah kenapa batas wilayah daerah Indonesia dan Malaysia dipisahkan? Yang akan dijawab oleh Siti Fatimah. Jawabannya adalah karena adanya perbedaan konsep dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.